mereka telah sepakat siang malam itu berdoa untuk saya agar kembali menjadi Kristen. Nah, ini bukan hanya individual keluarga saya, tetapi tetangga-tetangga saya dan ada kelompok pendeta juga telah menyatu untuk mendoakan saya. Namun garis hidup saya itu tidak bisa digoyangkan lagi. Istiqomah, la ilaha illallah. Saya tutup mata dalam keadaan muslim. Itu hari ini mestinya nggak ada lagi orang yang tidak memeluk Islam, karena sudah diuji bukti itulah kebenaran Islam dari sudut manapun sudah terbukti benar. Tapi ya begitulah hidayah ya. Aku yakin Allah itu pasti memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita kalau kita sudah melakukan yang usaha yang terbaik. Misalkan begini, mengapa sih Allah kok memberi hidayah seseorang dan kemudian tidak seseorang yang lain? Kira-kira gitu. Pasti karena orang ini berusaha untuk mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kami bisa silaturahim ke kediaman Tuan Guru Bapak Dan Cemumek. Di sini adalah rumah berkah insya Allah atas bantuan dari saudara kami Muhsinin dari MJ Ayah Sofia dari Surabaya, Ustadz Tejo. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini dari rumah ini bisa Tuan Guru belajar setiap hari, nanti belajar Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya, dan juga mengajar. Beliau sekarang aktivitasnya mengajar di beberapa tempat ya untuk pelatihan-pelatihan, dan juga nanti insya Allah di sini juga bisa membuka kursus bahasa Inggris gratis. Nah, dalam hal ini, sesi ini materinya adalah kami ingin menyampaikan tentang kabar terbaru dari istrinya Tuan Guru Bapak Dan Cemumek. Dalam hal ini, beliau memang sejak lama ingin mengajak dengan penuh ya keikhlasan hati agar istri beliau juga bisa ikut masuk Islam supaya satu frekuensi sama begitu dan bisa hidup bareng lagi, kan begitu kan enak. Nah, barangkali langsung kepada Tuan Guru Bapak Dan Cemumek dulu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Saat ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala memulai daripada keluarga. Kita menjangkau dunia ini dengan misi Allah. Pertama-tama dimatangkan itu individual. Seorang figur ayah jadi imam. Mendidik istri dan anak-anak. Kenapa saya katakan keluarga itu sarana untuk menjangkau dunia lewat misi Allah? Ya mungkin kita tidak pernah ke tempat-tempat yang kota-kota besar di seluruh dunia, tetapi kita bisa menjangkau dunia itu dengan doa. Ini yang paling utama. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ipung, mengajak istri saya untuk mualaf, ya itu cita-cita yang mulia untuk saya. Perlu diketahui ada dua pihak. Ini bukan saling bertentangan, tapi saling mengisi. Keluarga saya di Manado, baik keponakan, keluarga dari istri itu, mereka telah sepakat siang malam itu berdoa untuk saya agar kembali menjadi Kristen, menjadi pelayan Allah. Ya,
dia kalanya seperti saya sebagai Kristen, sebagai pendeta. Nah, ini bukan hanya individual keluarga saya, tetapi tetangga-tetangga saya dan ada kelompok pendeta juga telah menyatu untuk mendoakan saya, ya, untuk saya kembali sebagai pendeta. Namun garis hidup saya itu tidak bisa digoyangkan lagi. Istiqomah, la ilaha illallah. Saya tutup mata dalam keadaan muslim. Nah, apa yang saya lakukan itu hal yang terbaik. Saya tidak perlu mendoakan istri saya itu untuk masuk Islam. Tetapi saya melakukan hal yang terbaik. Berdakwah seperti saya lakukan di sini, selain berdakwah lewat channel-channel Ayah Sofia, saya juga membina para staf untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Selain itu saya belajar bahasa Arab. Dan itu adalah perbuatan baik saya. Jadi saya melakukan kebaikan, maka Allah akan mengatur segala sesuatu. Itu ibarat gini ya. Suami istri. Ini istri tidak perlu berselingkuh. Dan dia melayani suami dengan baik. Maka suami lebih tahu kebutuhan rumah tangga. Demikianlah umat Allah. Cukup setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dan sebagainya, berdakwah di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa kebutuhan kita. Jalan-jalan kita akan Dia arahkan, termasuk keluarga saya. Nah, ini hal yang saya ingin sampaikan, mengharapkan biar istri saya dan semua anak-anak saya satu seiman dalam Muslim, seperti saya sebutkan tadi. Untuk menimba rezeki, menimba ilmu, memulai daripada keluarga. Kita transferkan kepada orang lain. Saya pikir demikian, saya kembalikan kepada moderatornya. Nah, ini alhamdulillah para hadirin penonton sekalian, hadir juga di sini Tuan Guru Ustadz Dr. Suryadi. Beliau dosen Universitas Brawijaya Malang dan sekaligus Ketua Arimatea Pusat, pimpinan Pusat Arimatea. Pada beliau dipersilakan, monggo memberikan barangkali ada satu paparan penyampaian yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustaz Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada saudara kita Pak Dansa sehingga menemukan iman dalam Islam. Karena iman dalam kebenaran ini adalah sesungguhnya segala hal, segala-galanya. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini adalah ketika kita bisa bertemu dan mendapatkan yang namanya iman pada kebenaran. Kira-kira begitu. Iman pada yang benar. Itu merupakan sebuah nikmat yang terbesar dalam konteks Islam. Misalkan digambarkan oleh Kanjeng Nabi itu, bahwa nikmat yang diturunkan Allah di muka bumi itu baru 1%. 99-nya masih ditahan. Yang kemudian dari 1% yang diturunkan di muka bumi ini, 99 bagiannya itu adalah nikmat iman dalam Islam. Jadi kalau kita sudah mendapatkan itu, berarti kita sudah dapat segala-galanya. Jadi ketika seorang itu mendapatkan nikmat iman dalam Islam, maka sesungguhnya dia sudah dapat segala-galanya. Kalaupun belum didapat, bisa jadi cuma 1% dari 99% sudah didapatkan. Dan tentu ini berujung nanti kepada keuntungan akhirat, yaitu surga Allah. Oleh karena itu, orang yang paling beruntung di muka bumi ini ya ketika orang itu mendapatkan iman dalam Islam. Saya secara pribadi juga mengalami semacam proses panjang di dalam berislam ya. Seperti tadi saya ceritakan kepada Pak Dante bahwa bapak saya seorang Muslim, tapi beliaunya karena suatu kondisi tidak punya kesempatan untuk mengajari saya tentang keislaman. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMP Kristen di Blitar sana, sehingga saya lalu juga belajar dan dipelajari dan kemudian mengamalkan kekristenan. Jadi saya dulu juga biasa ke gereja. Ya, di SMP K1 bersubsidi. Nah,
Kemudian SMA-nya, nah saya sedikit tertolong. Waktu itu mau melanjutkan di SMAK, tapi kemudian oleh teman saya ditarik ke SMA negeri. Ceritanya begitu. Akhirnya saya, karena teman dekat, akhirnya saya ikut ke SMA negeri. Kalau SMAK mungkin saya sudah langsung berlanjut kira-kira itu. Nah, di SMA negeri saya ketemu guru wali. Kalau dulu kan setiap sekolah itu kan ada yang namanya guru wali. Dan itu ternyata seorang pendeta Hindu. Ya, saya masih ingat namanya Pak Patmawiyata. Beliau sayang sekali dengan saya. Dari situlah lalu kemudian saya dalam kondisi kebingungan. Kira-kira gitu. Saya pernah kebingungan. Kenapa kebingungan? Ya karena saya jadi bingung. Yang benar yang mana? Ya dalam konteks saat itu saya hidup seperti itu. Saya pernah belajar kekristenan, saya belajar keislaman dengan kondisi yang pas-pasan. Lalu di SMA saya belajar tentang kehinduan. Akhirnya saya menjadi orang yang percaya Tuhan tanpa beragama. Kalau bahasa kerennya sekarang agnotis. Nah, sampai suatu saat teman saya bertanya, menantang saya tentang keimanan saya yang gaya agnotis tadi. Bahkan dulu saya kalau ditanya agama apa Pancasila begitu. Jawaban saya agama saya Pancasila. Jadi Pancasila menjadi agama saya. Nah, akhirnya teman saya menantang saya untuk membuktikan kebenaran pikiran saya yang bertuhan tanpa agama itu. Dari situlah lalu kemudian saya melakukan renungan-renungan untuk mencoba mencari titik kebenaran itu. Saya jujur waktu itu mencari kebenaran dengan mengandalkan apa yang diberikan Allah kepada kita berupa kemampuan berpikir. Maka kemudian saya mulai melakukan pemikiran-pemikiran. Pintu pertama yang saya tempuh adalah karena bicara agama intinya bicara Tuhan. Maka saya harus mempelajari ada tiadanya Tuhan. Jadi saya itu memulai dengan membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Untuk mendapatkan mana yang benar. Karena waktu itu nalar saya mengatakan, jika Tuhan itu ada, jika ada, waktu itu begitu bahasa saya, maka Tuhan itu pasti yang maha pencipta. Yang menciptakan segala yang ada. Khalik, makhluk, kira-kira gitu ya. Karena tidak mungkin kalau disebut Tuhan bukan pencipta. Nah, dan kalau dia pencipta, maka Tuhan itu harus ahad. Tidak mungkin lebih dari ahad. Karena kalau lebih menjadi permasalahan. Menimbulkan banyak permasalahan. Maka kemudian kesimpulan awal itu kemudian saya gunakan untuk menelusuri ajaran Tuhan di dalam agama Kristen, di dalam ajaran agama Hindu, dan di dalam ajaran agama Islam. Dari proses mempelajari itu, karena seperti saya katakan tadi, saya sudah di SMP juga diajari Trinitas. Walaupun sekarang ini saya juga agak heran karena paham Trinitas itu ternyata bergeser-geser. Kalau dulu itu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Rohul Kudus itu oknum yang berbeda tapi dalam kesatuan. Nah sekarang ini sudah sepertinya sudah nggak ada lagi. Jadi semua Yesus ya Allah, Allah ya Yesus, Yesus ya Rohul Kudus. Jadi begitu sekarang. Ada pergeseran. Ya saya agak kaget itu karena saya belajar seperti itu cukup panjang. Nah, walhasil ketika saya coba telusuri mempelajari ketuhanan di dalam agama Hindu itu Sang Hyang Widyasa maujud di dalam bentuk Brahma ketika mencipta, menjadi Siwa ketika mengakhiri kehidupan, dan menjadi Wisnu ketika memelihara kehidupan. Satu dalam tiga. Nah, satu dalam tiga. Fungsi Tuhan itu tiga itu tadi yang utamakan gitu kan ya. Tapi satu Sang Hyang Widyasa dalam tiga. Sementara kalau Kristenan tiga yang satu. 3 in 1. Kalau ini 1 in 3. Nah, beda gitu ya. Lah, satu-satunya 1 in 1 hanya dalam Islam. Maka saya berpikir secara rasional logis, satu-satunya yang paling logis, saya belum bicara benar ya waktu itu, yang paling logis ajaran tentang Tuhan itu Islam. Yang paling logis. Nah, akhirnya setelah begitu, baik, kalau begitu saya harus berani tanda petik meminggirkan Hindu dan Kristen dalam pencarian saya. Lalu kemudian saya menelusuri kepada agama Islam. Karena bisa jadi Tuhan itu tidak ada. Dalam rangka pencarian, kan saya tadi buktikan dulu dong Tuhan itu ada atau tidak ada, kan gitu. Karena tidak, kalau ada harus satu dan dia harus pencipta, kan gitu kan ya. Nah, kalau ternyata tidak ada, ya semua agama ngaco. Maka saya bilang katakan, ada banyaknya agama itu bukti bahwa peluangnya adalah bahwa Tuhan tidak ada. Karena kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan itu harus satu, maka agama juga harus satu, tidak boleh lebih dari situ.
Kenapa? Karena agama itu datangnya harus dari Tuhan. Kan begitu kan ya? Maka adanya banyak agama adalah bukti bahwa Tuhan tidak ada. Atau ada agama yang tidak benar dan yang benar hanya satu. Itu cara berpikir saya, menggunakan kemampuan berpikir waktu itu. Akhirnya saya coba telusuri kebenaran Islam. Apa yang bisa membuktikan bahwa Islam itu benar? Meskipun secara rasionalitas tadi sudah ketemu bahwa Islam satu-satunya agama yang waktu saya pelajari ya, mengajarkan tentang keesaan Allah itu, keahatan itu, yang lalu dikenal dengan agama tauhid itu. Nah, kemudian saya coba menelusuri gimana saya bisa tahu bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Maka waktu itu selain sudah ketemu titik entry point-nya ya, bahwa Tuhan itu ahad tadi, lalu kemudian kita mempelajari apa istilahnya ciri-ciri sifat-sifat Tuhan gitu ya. Kalau kita sekarang Asmaul Husna kira-kira begitulah. Lalu Tuhan itu harus apa, unik. Nah, ya tidak artinya sesuatu yang berbeda, tidak ada yang bersama dengan dia, kira-kira gitu kan ya. Nah, ternyata berbagai karakter yang kami ajukan sebagai Tuhan itu ada dalam Islam, gitu kan. Akhirnya saya merasa kayaknya kalau memang benar ada Tuhan, kayaknya Islam lah agama yang benar. Akhirnya saya telusuri lebih jauh, karena waktu itu saya bukan, ya masih SMA ya, dan bukan seorang yang suka mengkaji buku dan sebagainya. Saya menggunakan nalar berpikirnya. Akhirnya waktu itu saya ketemu satu pernyataan yang akhirnya menyentuh saya, yaitu apa? Ada satu buku di dunia ini yang bisa dihafal. Nalar saya mengatakan, buku itu secara de facto itu ditulis oleh manusia, dicetak oleh manusia. Ya, siapa yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran tidak dicetak dan ditulis oleh manusia? Nggak ada. Siapa yang bisa membuktikan Bible tidak dicetak dan ditulis oleh manusia? Semua buku di muka bumi itu pasti dicetak dan ditulis oleh manusia. Nah, semua buatan manusia itu cirinya adalah manusia lain bisa menandingi. Jadi saya sebagai dosen ya, saya menulis buku. Orang lain juga bisa menulis buku. Iya. Kan begitu. Iya. Ciri sesuatu itu datang dari manusia, manusia lain bisa membuat. Ini misalkan diciptakan oleh manusia. Manusia lain pasti bisa menciptakan, itu ciri. Tapi kalau sesuatu tidak datang dari manusia, tidak ada yang bisa menciptakan. Nah, akhirnya pertanyaan saya gini. Mungkinkah orang menghafal buku? Iya. Ternyata kesimpulannya tidak mungkin ada buku bisa dihafal. Meski tulisannya sendiri. Saya sudah punya 4 buku. Tapi saya, jangankan kok satu buku hafal. Satu bab saja buku saya, yang saya tulis sendiri dengan kalimat pilihan saya sendiri. Nggak ada yang saya bisa hafal. Ya. Nah, kok Al-Quran ada buku yang bisa dihafal? Oke, akhirnya saya coba cari dengar. Apakah ada pendeta Hindu yang bisa hafal, misalkan Wedanya? Apakah pendeta Kristen yang ada yang hafal tentang Bible-nya? Kesimpulan saya tidak ketemu. Ternyata yang bisa dihafal satu-satunya buku di bumi ternyata hanya Al-Quran. Karena tidak bisa ditandingi oleh karya siapapun, maka dia tidak mungkin dari manusia. Meskipun dicetak, dijilid, ditulis oleh tangan manusia. Kesimpulan saya begitu. Berarti ini tidak datang dari manusia. Karena tidak datang dari manusia, sebentar kita bisa baca, kita bisa buktikan. Maka saya harus berani mengatakan, ini pasti datang dari Sang Maha Pencipta. Sejak itulah lalu saya memilih Islam sebagai agama saya. Alhamdulillah, lebih lanjut dalam proses belajar, saya semakin menemukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Misalkan hebatnya susunan Al-Quran yang tidak bisa, bukan hanya tadi bisa dihafal ya, tapi juga ternyata tidak bisa ditiru. Ya, tadi tidak bisa, pertama bisa dihafal. Berikutnya adalah tidak bisa ditiru. Kenapa tidak bisa ditiru? Karena ada rumus-rumus matematika di dalam Al-Quran. Satu contoh misalkan, kita mungkin nggak bisa menerjemahkan apa maknanya alif lam mim, alif lam ra, qaf nun, gitu kan ya. Di dalam beberapa surat dalam Al-Quran itu kan ada yang diawali dengan huruf, bukan diawali dengan kata ya. Itu kan huruf kan, alif lam mim itu kan huruf kan gitu.
Ada memang yang menerjemahkan ini alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad, bisa begitu, tapi nggak ada kepastian bahwa itu yang seperti itu. Nah, ternyata hasil riset seorang sarjana, saya sayangnya lupa namanya, ahli komputer, yang penasaran mengapa kok ada huruf-huruf ini, ternyata ketemu bahwa huruf-huruf ini semacam kata kunci untuk rambu-rambu matematisnya. Jadi kalau jenengan membaca misalkan alif lam mim di dalam Al-Baqarah gitu ya, maka huruf alif lam mim di dalam Al-Baqarah itu setelah dihimpun itu jumlahnya pasti kelipatan 19. Ya, nah kalau ingin menguji paling gampang itu baca saja surat Qaf. Kan Qaf gitu kan ya. Nah, Qafnya itu pasti kelipatan 19. Wah, saya pernah meneliti dengan teman saya, cari surat yang bisa diteliti dengan mudah, surat Qaf itu. Luar biasa. Di ayat yang ke-13 atau berapa gitu ya, sudah lama saya proses ini, saya ketemu kalimat yang keluar dari jalur kebiasaan Al-Quran, yaitu ihwan nulut, bukan kaum mulut. Pada Al-Quran itu biasanya menyebut kaum, tapi pas itu ditulis ihwan nulut. Kenapa? Karena kalau disuruh dengan kaum mulut, qafnya tidak lagi bisa dibagi 19. Ya, jadi kaum mulut diganti oleh Allah dengan ihwan nulut, sehingga qafnya, huruf qafnya kelipatan 19. Nah, itu sebagai bukti saja, sebagai contoh. Saya ketemu dengan kajian seperti itu dan wah, subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu lalu tidak heran ketika Ustadz Felix itu jatuh cinta dengan Islam ketika dia membaca surat wa in kuntum fi rabi mimman nazana ala bin fa'tu bi suratim misli itu kan. Dia jatuh cinta dari situ karena aneh. Kalau kamu nggak yakin bahwa ini buat kan gitu kan ya, itu luar biasa. Nah, tandingan gitu. Nah, ternyata ada begitu. Sehingga saya kalau ada mahasiswa, saya pernah tantang mahasiswa bikin surat cinta 15 halaman. Kalau bisa dihafal, saya kasih 15 juta. Nggak ada yang bisa. Padahal surat cinta itu. Ya gitu kan ya. Ini Al-Quran bisa dihafal, lalu ada rambu-rambu kelipatan-kelipatan. Tidak mungkin, bagaimana orang membuat surat cinta lalu P-nya kelipatan sekian, A-nya, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak akan masuk dalam nalar manusia membuat buku seperti itu. Tapi ini memang mukjizat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, semakin belajar, ya Allah, para ilmuwan terus satu demi satu menemukan bukti-bukti empiris kebenaran ilmiah tentang Al-Quran. Bahkan coba bayangkan, lalat masuk ke dalam minuman, Kanjeng Nabi perintah masukkan. Teman saya Dr. Ika Rojatun melakukan riset dan ketemulah bahwa sayap lalat itu ada racun dan ada penawar racun. Ketika ditenggelamkan, penawar racunnya keluar. Ketika belum ditenggelamkan, racunnya yang luar biasa. Itu hadis Nabi, kan gitu kan ya. Belum lagi yang lain. Coba bayangkan tentang kenapa wanita kalau sudah bercerai dari suaminya itu diizinkan menikah setelah masa iddah. Masa iddahnya itu 3 bulan 10 hari ya, kalau nggak salah gitu ya. Diteliti, yang meneliti bukan orang muslim ya, ini yang meneliti orang kafir loh ya. Diteliti oleh sarjana kafir. Ternyata luar biasa secara psikologis dan secara fisik, jejak suaminya itu hapus dari diri wanita itu kalau melewati masa itu. Tapi kalau belum melewati masa itu, jejak fisiknya bisa masih jadi. Oh, termasuk visum ya? Ya, betul. Masih bisa terjadi. Apalagi jejak psikologisnya tentang rasa cinta dan sebagainya. Itu masih melekat. Ketika melewati masa iddah, itu jejak itu hilang. Luar biasa. Pernah suatu kasus, anak tertukar di sebuah rumah sakit. Kebingungan, yang mana ibunya yang mana? Akhirnya ditanya sarjana muslim, dokter, bagaimana yang menyelesaikan ini? Dengan secara cepat, tidak diuji apanya itu, gennya atau apanya itu apa? Itu DNA-nya itu loh, DNA-nya nggak perlu itu. Mahal itu. Apa yang gitu? Dilihat, mohon maaf, susunya. Karena laki-laki itu membutuhkan susu lebih banyak dari perempuan. Jadi kalau yang susunya paling kuat, maka itu ibunya laki-laki. Dan ternyata benar. Jadi secara akademis ilmiah,
itu hari ini mestinya nggak ada lagi orang yang tidak memeluk Islam. Karena sudah diuji bukti, itulah kebenaran Islam. Dari sudut manapun, sudah terbukti benarnya. Tapi ya begitulah hidayah ya. Sehingga kalau tadi Pak Danse berharap keluarga, ya memang begitulah dalam diri kita sebagai seorang muslim mesti memulai dengan diri kita dan lingkungan keluarga kita. Tapi saya berharap juga bahwa jangan lupa, karena doa itu dalam konteks agama Islam, doa ruhul ibadah, gitu ya, rohnya ibadah, doa ruhul ibadah. Maka doa itu menjadi penting. Artinya begini, saya sarankan kepada Pak Danse juga menyampaikan doa kepada Allah agar Allah mengetuk pintu hati dan putri-putrinya atau putra-putranya untuk kemudian menemukan hidayah Allah. Bahwa dalam konteks Islam memang hidayah itu hak sepenuhnya milik Allah. Tetapi sebagai bagian dari keluarga tentu kita harus punya ikhtiar. Nah, ikhtiar saya menurut saya minimal kita mohon kepada Allah agar diberi jalan keluarga bisa mendapatkan hidayah. Yang pertama. Yang kedua, ya tentu harus ada ikhtiar kemanusiaan Ustadz Danse untuk kemudian menyampaikanlah kebenaran itu agar mereka menemukan kebenaran itu. Misalkan yang saya pernah dengar bacaan itu dari Ustadz Mogoginta. Ya, Ustadz Mogoginta itu menulis tentang akhirnya sekeluarga itu masuk Islam. Nah, tapi ada orang yang kemudian masuk Islam gara-gara buku Ustadz Mogoginta tadi. Jadi maksud saya misalkan begini, trik komunikasinya misalkan, ya gimana caranya dikirimi buku, kira gitu, agar dia penasaran, keluarga kita menjadi penasaran lalu baca-baca gitu loh ya. Karena dengan membaca-baca itu, apalagi buku-buku Ustadz Mogoginta itu menurut saya buku-buku yang ya praksis, langsung masuk pada jantungnya gitu, dan argumentasinya hitam putih yang cetowelo-welo lah bahasa saya begitu. Jadi tidak dengan argumen-argumen yang jelimet. Nah, jadi adalah kewajiban kita untuk siapa tahu dengan tanda petik nggak sengaja moco terus, nah kira-kira gitu ya, siapa tahu. Tapi akan menjadi lebih bagus lagi kalau misalkan bisa diajak hidup bersama. Tapi kalau belum bisa ya coba dipancing dengan satu saat tadi doa, yang satunya coba dikirimi sesuatu yang membuat dia akan membaca. Mungkin juga ditantang, mungkin juga ditantang. Karena begini, aku yakin Allah itu pasti memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita kalau kita sudah melakukan yang usaha yang terbaik. Misalkan begini, mengapa sih Allah kok memberi hidayah seseorang dan kemudian tidak seseorang yang lain? Kira-kira gitu ya. Pasti karena orang ini berusaha untuk mendapatkan hidayah. Kenapa pada orang ini kok tidak diberikan? Karena dia tidak berusaha untuk mencari hidayah. Jadi usaha itulah yang akan menentukan walaisa insan ila masa, kira-kira begitu. Jadi seseorang itu akan memperoleh apa yang dia ikhtiarkan, kira-kira gitu. Nah, apa ikhtiar yang kemudian pernah saya sampaikan kepada seorang yang belum berislam atau belum beragama? Kita akan punya tanda petik pasien di Tulungagung itu orang yang tidak beragama. Saya cuma minta gini, Bapak jujurlah pada diri Bapak bahwa Bapak memang ingin mendapatkan hidayah yang benar. Oke, anggap Bapak belum tahu yang benar. Anggap Islam juga belum tentu benar, yang lain juga belum tentu benar. Cara yang saya sarankan Bapak, kalau Bapak jujur, cukup mengadahkan tangan berdoa. Ya Tuhan, aku nggak tahu siapa Engkau. Aku ingin mendapatkan petunjuk-Mu. Siapa Engkau? Tunjukkan jalan yang harus aku tempuh. Saya yakin kalau doa-doa yang tanda petik netral seperti itu diungkapkan dengan ketulusan hati, kejujuran ya, karena kuncinya menurut saya jujur tadi. Ya. Kalau nggak ada kejujuran, ngomong kosong ya tentu Allah nggak akan menurunkan. Saya yakin karena banyak saya dengar kisah banyak orang yang sederhana saja, ya dengan tulus dia ingin menemukan yang benar, hanya dengan doa yang sederhana itu, tidak dengan proses belajar ini itu bulat-bulat begitu, akhirnya ketemu dengan hidayah itu. Tapi
Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.